Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 4 ayat 10-11. Begini firman Tuhan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Hari Sabat. Kita semua orang percaya, ketika mendengar kata hari Sabat, pasti teringatnya adalah hari ke-7 atau hari perhentian. Hari di mana kita berhenti dari semua pekerjaan kita, karena Allah juga berhenti pada hari itu dari pekerjaannya menciptakan dunia. Hal ini jugalah yang dikenal oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Namun, apakah cukup mengenal hari Sabat hanya sebatas itu? Mungkin kita juga mengenal hari Sabat sebagai hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Karena kita melihat dalam kitab Kejadian, Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Namun, apakah cukup mengenal hari Sabat hanya sebatas itu? Dua bagian ini tidak salah, karena itulah fakta yang diungkapkan oleh Alkitab mengenai hari Sabat. Akan tetapi, seringkali kita hanya sekedar tahu tanpa melihat lebih dalam apa makna dari hari Sabat. Kita mungkin pernah memperdebatkan apakah hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu. Bahkan, terhadap sesama kita bisa saling menjatuhkan, saling mengejek hanya karena persoalan ini. Lalu pertanyaannya untuk kita, ketika kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu atau hari Minggu, apakah dampaknya dalam hidup kita? Apa dampaknya bagi iman kita? Apakah dengan mengetahui hari Sabat itu hari Sabtu atau Minggu, membuat kita semakin mengenal Tuhan? Coba baca beberapa ayat firman Tuhan ini. Dari bagian firman Tuhan ini, kita dapat melihat 5 poin penting. Yang pertama, Tuhan mengadakan hari Sabat, memberkati, dan juga menguduskannya. Kedua, hari Sabat adalah hari yang melegakan semua jiwa. Yang ketiga, hari Sabat adalah hari di mana kita mengingat semua pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Yang keempat, hari Sabat adalah hari
di mana semua orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kelima, hari Sabat adalah hari di mana kita diingatkan untuk taat kepada Tuhan. Esensi hari Sabat bukanlah jatuh kepada sekedar pengetahuan tentang hari perhentian atau hari Sabtu atau Minggu. Tapi kita harus bisa melihat lebih dalam makna Sabat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menginginkan kita masuk kepada perhentian yang Dia sediakan agar kita benar-benar bisa melihat karyanya dalam hidup kita. Berhenti bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan kita datang dan merenungkan semua yang telah kita lewati. Secara khusus, kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam seminggu yang lewat. Bagaimana Tuhan menolong kita melewati hari demi hari, dan bagaimana Tuhan menolong kita melewati setiap pergumulan yang ada. Ketika hari perhentian itu tiba, marilah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada-Nya, mengingat setiap pertolongan yang telah Dia berikan kepada kita, dan merenungkan firman-Nya. Lalu, ketika kita telah datang dan beribadah kepada-Nya, mengingat pertolongan-Nya, dan merenungkan firman-Nya, saatnya kita mengambil langkah untuk hidup taat kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan rindukan bagi kita. Ingat bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat, maka kita pun yang telah diberikan iman percaya kepada-Nya haruslah hidup kudus. Yesus telah memberikan begitu banyak contoh bagaimana Dia hidup taat. Para nabi dan para rasul juga telah memberikan banyak contoh kepada kita bagaimana mereka sebagai manusia biasa yang telah dipilih oleh Tuhan hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Sekarang giliran kita. Apakah kita mau hidup taat kepada Tuhan atau kita hanya mau hidup stagnan yang selalu memperdebatkan masalah yang tidak esensial dalam pertumbuhan iman dan cara berpikir kita? Mulai hari ini, marilah kita mengambil langkah kecil dengan datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau untuk hidup di dalam-Mu. Mampukanlah aku untuk memahami firman-Mu dan bantulah aku untuk hidup taat." Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami sering kali terdistraksi dengan hal yang tidak esensial, yang akhirnya membuat kami tidak memahami maksud Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah kiranya yang menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu ketika kami datang mencari-Mu. Tolonglah kami untuk bisa melihat bahwa Engkau selalu menyediakan kelegaan bagi kami ketika kami datang kepada-Mu. Ajarilah kami untuk benar-benar mengetahui apa makna Sabat yang sesungguhnya, dan mampukanlah kami untuk hidup taat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.